Perhatikan peristiwa menarik di dalam ibadah Gereja Katolik Roma. Menurut umat Katolik, ibadah yang Anda saksikan ini terjadi saat Jumat Agung dan merupakan bentuk penghormatan dan cinta umat Katolik atas kematian Yesus di salib karena menebus dosa. Dan setelah seorang Katolik menyaksikan cuplikan video itu, ada umat Katolik berkata, mencium salib sama juga mencium bendera merah putih yang bermakna menghormati dan mencintainya sebagai lambang Kristus atau negara. nah, bagaimana menyanggah argumen umat Katolik itu dari sudut pandang Alkitab dan psikologi kultus? Jika Anda seorang Katolik yang menyaksikan video ini, simak terus video ini sampai tuntas, agar Anda tidak salah paham. Pertama, mari kita kaji dari sudut pandang Alkitab lebih dulu. Tentunya kita sering mendengar argumen analogi seperti di awal video yang dilontarkan oleh umat Katolik sebagai sebuah pembenaran diperbolehkannya mereka untuk berlutut, menyembah, dan bahkan berdoa di depan suatu objek. Dan objek itu dapat berupa patung Kristus, Bunda Maria, salib, ataupun objek lainnya. Argumen analogi yang disampaikan oleh umat Katolik itu kelihatannya masuk akal karena memang kita kerap mencium bendera ataupun foto orang tua sebagai simbol penghormatan. Bahkan ada umat Katolik berkomentar begini. Kalau Anda mencium bapakmu, apa yang ada dalam pikiran Anda? Tetapi bisakah kita menganalogikan mencium orang tua, foto orang tua, atau bendera dengan mencium patung Kristus atau Bunda Maria? Tentunya tidak. Mengapa? Pertama, perbedaan esensi dasar antara bendera dan salib. Kerap kali umat Katolik lupa ada perbedaan mendasar antara bendera dengan salib, yaitu bendera adalah murni simbol nasional, tidak pernah dianggap punya kuasa rohani, tidak dihubungkan dengan penyelamatan, tidak dipercaya memberi rahmat. Tetapi sebaliknya, salib dalam Katolik bukan sekedar simbol, melainkan diberi status sakral, misalnya salib diberkati oleh imam, dipercik air suci, bahkan dipakai untuk menghalau roh jahat. Ini artinya, salib bukan sekedar tanda simbol, tapi dipercaya memiliki dimensi spiritual dan dipakai menjadi bagian dari ibadah. Jadi, menyamakan salib dengan bendera atau foto orang tua adalah sebuah analogi yang salah. Kedua, motivasi dan sikap hati berbeda. Orang mencium bendera biasanya ekspresi nasionalisme atau penghormatan terhadap negara. Tidak ada unsur devosi spiritual atau doa di baliknya. Demikian juga saat Anda mencium orang tua ataupun fotonya. Tetapi, mencium salib dalam liturgi Katolik dilakukan dalam prosesi ritus ibadah, misalnya perayaan Jumat Agung, dengan doa-doa dan unsur peribadatan lainnya. Ini jelas sudah masuk kategori ibadah, bukan sekadar penghormatan biasa. Ketiga, apakah Alkitab mengajarkannya? Nah, sekarang kita masuk kepada topik yang sudah diperdebatkan selama berabad-abad antara tradisi Protestan, khususnya Lutheran, dan Calvinis dengan Gereja Katolik Roma. Jika dilihat dari sudut pandang Alkitab, maka kitab suci tidak pernah memerintahkan orang untuk mencium atau memberi penghormatan kepada suatu objek seperti benda suci, patung, dan lainnya di dalam konteks prosesi suatu ibadah. Ingat, yang saya bicarakan dalam konteks prosesi sebuah ibadah. Yang dimaksud ibadah di sini bukan sekedar Anda beribadah di gereja, tetapi saat Anda berdoa di rumah secara pribadi pun, maka hal ini sudah termasuk dalam konteks ibadah. Peringatan jangan membuat patung untuk sujud dan beribadah kepadanya jelas menyinggung praktik seperti itu. Misalnya, Kitab Keluaran 20 ayat 4-5 berkata, Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu.
Poin keempat, menjawab argumen umat Katolik Roma. Sebelum saya membahasnya lebih lanjut, saya ingin mereferensikan channel Verbum Veritatis yang membahas secara khusus tentang Konsili Nicea kedua, yang mengkaji masalah ikonolatri dan memiliki kaitan erat dengan bahasan video ini. Link video channel Verbum Veritatis ada di kolom deskripsi. Mari kita lihat sebuah situs Katolik yang sangat kredibel, yang berjudul, Orang Katolik Tidak Menyembah Patung. Dan ada beberapa argumen menarik yang disampaikan oleh situs tersebut untuk membuktikan bahwa umat Katolik tidak menyembah patung. Misalnya, situs itu berkata, Anggapan bahwa Tuhan melarang penggunaan image atau gambaran atau patung seperti yang dikotbahkan Bapak menjadi anggapan umum jemaat Protestan. Sedangkan Gereja Katolik memang melarang patung berhala, tetapi tidak melarang penggunaan patung untuk keperluan ibadah, karena patung hanya merupakan lambang saja, yang membantu untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menyelidiki seluruh kitab suci, kita dapat menemukan bahwa penggunaan image atau gambaran atau patung dalam ibadah kepada Tuhan diperbolehkan. Bahkan Allah sendiri yang memerintahkan penggunaan hal tersebut. jadi menurut situs itu, Alkitab tidak melarang penggunaan patung untuk keperluan ibadah, dan patung hanya merupakan lambang saja yang membantu untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan bahkan Tuhan memerintahkan membuat patung untuk ibadah. Bagaimana menjawab hal ini? Ada masalah dari pemanfaatan kalimat yang dipakai situs itu, yaitu penggunaan patung untuk keperluan ibadah. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan penggunaan patung untuk keperluan ibadah? Di Protestan, hal yang umum adanya salib terpasang di belakang mimbar, tetapi itu hanya digunakan sebagai sekedar simbol saja. Sedangkan di Gereja Katolik Roma, penggunaannya bukan sekedar simbol saja, tetapi sebagai bagian dari prosesi ritual dalam ibadah. Patung atau salib memiliki makna spiritual dan sakral, bukan sekedar simbol, karena jika hanya simbol, maka tidak perlu patung atau salib diberkati dan dipercik air suci oleh imam dan lain-lain ritual. Apalagi umat bersembah sujud dan berdoa di depan patung sambil memohonkan sesuatu. Ini jelas bukan sekedar simbol atau lambang, melainkan patung atau benda-benda yang dianggap suci sebagai objek yang diperlakukan melampaui simbol atau lambang. Nah, situs itu mengatakan bahwa patung hanya lambang atau simbol, tetapi saya ingin mengingatkan kejadian saat bangsa Israel membuat anak lembu emas, lalu berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Anak lembu emas jelas bukanlah Allah yang sejati, tetapi bangsa Israel mengatakan, "Inilah Allahmu." Ini artinya, anak lembu emas itu adalah simbol atau lambang untuk Tuhan. Namun, Allah tetap murka dan menyebutnya penyembahan berhala. Jadi, prinsipnya, meski disebut hanya simbol untuk membantu mengarahkan hati, Alkitab tetap menyebutnya berhala. Nah, lebih lanjut, situs Katolik itu memberikan bukti-bukti bahwa Allah memerintahkan Musa untuk membuat patung-patung, seperti pembuatan 2 buah patung kerub di Kitab Keluaran pasal 25 dan ular tedung di Kitab Bilangan pasal 21 ayat 8. Dan memang, biasanya umat Katolik Roma memberikan ayat-ayat tersebut sebagai sebuah pembenaran bahwa Allah memang memerintahkan pembuatan patung. Tetapi ada hal yang dilupakan oleh umat Katolik saat memberikan argumen pembenarannya, yaitu memang benar bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung kerubim dan ular tedung. Tetapi benda-benda tersebut hanyalah sebuah alat pelengkap dalam ibadah, sehingga berbeda dalam fungsi jika dibandingkan di dalam ibadah Katolik. Patung kerubim dan ular tembaga adalah benda instrumental atau alat dalam ibadah. Misalnya, kerubin berfungsi sebagai bagian dari tahta Allah. Mereka bukan pusat perhatian. Mereka adalah penjaga atau pelengkap dari tempat kehadiran Allah yang tak kasat mata. Tidak ada catatan bahwa orang Israel bersujud dan berdoa kepada kerubim.
Dan ular tembaga berfungsi sebagai simbol profetik atau nubuatan tentang Kristus di masa depan dan instrumen penyembuhan yang spesifik dan sekali waktu. Orang Israel yang tergigit memandangnya dengan iman kepada janji Allah, bukan menyembah ular itu sendiri. Fungsinya mirip dengan sakramen dalam arti luas, tanda lahiriah dari rahmat Allah. Nah, bagaimana dengan salib dan patung dalam ibadah Katolik? Salib dan patung adalah benda devosional atau fokus ibadah. Benda-benda ini menjadi fokus langsung dari tindakan ibadah, seperti berlutut, membungkuk, mencium, dan memanjatkan doa. Meskipun secara doktrin ditujukan kepada pribadi yang diwakilinya, tindakan jasmani tersebut secara fisik dilakukan terhadap benda itu. Dari sudut pandang Protestan, inilah yang menjadi masalah, karena tindakan penyembahan seperti sujud hanya layak bagi Allah saja. Lebih lanjut, situs itu berkata, Kerub atau malaikat tidak dianggap sebagai Allah dan tidak memerlukan pemujaan. Mereka adalah gambaran hamba Tuhan. Hal yang sama diterima oleh Gereja Katolik saat ini adalah penggunaan patung Yesus, Maria, Santo atau Santa, karena mereka bukan Allah, melainkan gambaran hamba Tuhan. Jadi, kita tidak menghormati patung itu, apalagi menyembahnya, melainkan menghormati pribadi yang dilambangkannya, karena mereka membantu kita mengarahkan hati kepada Allah dan bukannya menjadi saingan Allah. perhatikan argumen yang sering kita dengar, yaitu umat Katolik tidak menghormati patung apalagi menyembahnya, melainkan menghormati pribadi yang dilambangkannya. Nah, menjawab argumen itu sederhana. Memang Alkitab tidak melarang membuat patung, tetapi di menit sebelumnya saya mengatakan tentang bangsa Israel yang membuat patung anak lembu emas dan berseru, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Pertanyaannya adalah, apakah bangsa Israel percaya bahwa patung anak lembu emas itu adalah Tuhan? Jelas tidak. Mereka telah menyaksikan 10 mujizat yang diperlihatkan Allah di tanah Mesir melalui Musa. Mereka tentunya tidak percaya patung itu adalah Allah. Tetapi, mengapa mereka berseru, "Ini Allahmu," seolah-olah patung itu adalah Allah? Bangsa Israel percaya bahwa anak lembu emas bukanlah Allah, melainkan gambaran dari Tuhan. Saat melakukan penyembahan berhala, bangsa Israel berpikir mereka tidak sedang menyembahnya, melainkan menghormati dan menyembah pribadi yang dilambangkan oleh patung itu. Nah, itulah jawabannya. Bangsa Israel pikir dengan menyembah patung lembu emas, mereka sedang menyembah Allah yang dilambangkan oleh lembu emas itu. Tetapi jelas, Alkitab menyatakan bahwa mereka penyembah berhala, sehingga Allah menghukum mereka dengan kematian. Kedua, cult cliché, psikologi kultus. Di video nomor 298, saya telah membahas bahasa rahasia yang dimiliki dan dipakai oleh kultus. Dan untuk memahami bagian ini, lihat video itu, karena bahasan ini sedikit teknis, sehingga Anda perlu memahami bahasa khusus yang dipakai oleh grup kultus. Dan salah satunya istilah psikologi adalah cult cliché. Apa itu cult cliché? Ungkapan klise atau slogan khas yang dipakai dalam kelompok kultus atau suatu kelompok dengan pola pikir tertutup. Dan frasa-frasa itu bermakna hanya bagi pengikut kultus, karena frasa itu dimanfaatkan sebagai alat kontrol, yaitu untuk menghentikan pertanyaan kritis dan menjaga loyalitas anggotanya. Di dalam bukunya, Combating Cult Mind Control, Steven Hassan mengatakan, Bahasa dalam kultus bersifat totalistik, sehingga ia merangkum situasi-situasi kompleks, memberi label, dan mereduksinya menjadi kata-kata klise khas kultus. Label yang disederhanakan ini kemudian menentukan cara anggota berpikir dalam setiap situasi. Nah, kata-kata khas kultus atau cult cliché yang dipakai Katolik dalam pemisahan konsep penyembahan dan penghormatan, yaitu istilah latria dimaknai sebagai penyembahan hanya untuk Allah. Dulia diartikan penghormatan untuk para kudus, dan hyperdulia yaitu penghormatan khusus untuk Maria.
Bagi orang awam, istilah-istilah tersebut tidak memiliki makna. Bahkan, bagi umat Protestan awam, istilah-istilah itu juga tidak berarti apa-apa. Hanya umat Katolik memahami arti tersebut, karena memang kata-kata tersebut adalah cult klise khusus bagi Katolik. Dan perlu kita ketahui bahwa Alkitab tidak pernah memisahkan penghormatan kepada benda dengan penyembahan. Dalam Alkitab, setiap bentuk tindakan jasmani, sujud, berlutut, atau mencium benda rohani dianggap bagian dari penyembahan. Keluaran 20, jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya. Tidak ada kategori hanya menghormati di sini. Sujud pada benda religius, meskipun katanya bukan menyembah, tetap dikategorikan Tuhan sebagai penyembahan yang terlarang. Nah, saya katakan bahwa kata-kata klise tersebut dipakai sebagai alat kontrol untuk menghentikan pikiran kritis dan menjaga loyalitas anggotanya. Misalnya, contoh pertama, seorang jemaat Katolik berkata kepada romonya, "Banyak orang menuduh umat Katolik menyembah patung." Dan romo itu berkata, "Kita tidak menyembah patung, hanya menghormati, karena ada 3 istilah yaitu latria, dulia, dan hyperdulia di dalam Katolik." Dan mulailah si Romo menjelaskan definisi kata-kata klise meskipun Alkitab tidak mengajarkannya. Nah, mendengar definisi tersebut, umat Katolik secara otomatis menghentikan pikiran kritisnya. Apakah praktek doa dan sujud di depan patung adalah termasuk penyembahan berhala menurut Alkitab? Pada akhirnya, kesetiaan anggotanya kepada gereja terjaga. Semuanya bekerja karena umat itu telah diberi definisi penyembahan. Contoh kedua, Romo berkata kepada umatnya, "Patung itu hanya lambang untuk mengarahkan hati." Kalimat itu berfungsi, membuat umat Katolik merasa sah memakai benda dalam devosi, tanpa menganalisa larangan eksplisit, yaitu Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. sehingga pertanyaan kritis tentang anak lembu emas yang juga hanya lambang langsung terblokir. Sekali lagi, loyalitas umat kepada gereja terjaga.